Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syukran lillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Tering doa dan salam semoga senantiasa kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak kurang satu apa. Tering pula permohonan maaf saya pada sahabat-sahabat semua jika selama ini ada tutur kata atau ada penyampaian yang tidak atau kurang tepat atau bahkan mungkin salah selama saya bersosialisasi, berinteraksi dengan teman-teman lewat media ini, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman pula berkenan memaafkan, dan saya yakin bahwa hari ini, saat ini perasaan kita sama. Ada rasa haru biru, ada rasa yang berkecamuk setelah kita melaksanakan atau merayakan kemenangan ini. Dua perasaan yang sangat mungkin kemudian sedang kita rasakan adalah bahwa kita bersyukur kepada Allah, kita sudah diberikan kekuatan untuk menunaikan saum Ramadan ini hingga selesai kemarin selama 1 bulan penuh, dan semoga sesuai dengan harapan kita, sesuai dengan doa kita, di akhir Ramadan ini kita dikembalikan atau mendapatkan predikat menjadi manusia yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Keduanya tentu ada rasa kehilangan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, bahwa momentum yang kemarin baru saja kita lalui, bahwa waktu-waktu terbaik, bahwa hari-hari terindah, bahwa momen-momen yang berharga sudah berlalu. Ramadan 1446 sudah berlalu. Semoga kita dipertemukan lagi sampai dengan Ramadan berikutnya. Namun demikian, kita sekali lagi lebih mengedepankan syukur kita karena kita setelah ditarbiyah, dididik selama Ramadan kemarin, kita bisa kemudian menjalani hari-hari kita mulai 1 Syawal kemarin sehingga nanti dipertemukan Ramadan itu dengan versi Ramadan, dengan versi bagaimana kita menjalani hari-hari kita selama periode Ramadan kemarin, dengan aktivitas-aktivitas yang kita lakukan selama Ramadan kemarin. Kalau Ramadan kemarin kita rajin tadarus Quran, maka 1 Syawal dan hingga nanti insya Allah kita dipertemukan dengan Ramadan berikutnya, kita tetap tadarusan. Kalau kita kemarin dididik, ditarbiyah untuk rajin qiyamul lail, itu juga harus tetap kita maintain untuk menghidupkan malam-malam hari kita di luar Ramadan dengan versi Ramadan. Kalau kemarin kita ada tarawehan, kemudian memperbanyak sunnah, sholat sunnah, malamnya qiyamul lail, zikiran dan lain sebagainya, itu kita bisa duplikasi, kita bisa terapkan, kita bisa yokoteng istilahnya ke hari-hari kita di luar Ramadan. Pun kalau kemudian kita kemarin selama Ramadan rajin sedekah, kemudian kita rajin berderma, rajin bersilaturahim, kemudian bagaimana kita mengontrol emosi kita untuk stabil, untuk tidak mudah marah, itu pun kita bisa terapkan selama 1 Syawal dan hingga waktu-waktu berikutnya. Jadi justru di Syawal inilah momen dimana keberhasilan kita, keberhasilan tarbiyah kita itu diuji. Bukan hanya selepas Ramadan, selama menjalani Ramadan, tapi justru ujian yang sesungguhnya adalah setelah kita lepas dari bulan Ramadan, bagaimana kita bisa tetap menahan diri dari makanan dan minuman yang bukan milik kita, yang untuk tidak kita jamah, untuk kita tidak makan sembarangan, untuk kemudian tidak asal makan, karena kita sudah dididik, di refresh kemarin untuk bisa menahan diri dari makanan dan minuman yang halal. Maka seharusnya di
momen-momen setelahnya, di momen-momen setelah Ramadan kita jauh lebih mampu menahan diri dari makanan dan minuman yang subhat sekalipun. Karena sungguhnya seperti di awal kita sempat berbincang bahwa untuk menjadi orang mutakin itu kita didadar, ditarbiyah dengan berbagai metode, dengan berbagai pendidikan selama Ramadan. Kita ditarbiyah bagaimana kita meneladani sifat-sifat kedermawanan, bagaimana kita dididik untuk meneladani sifat-sifat kesabaran, sifat-sifat ulas asih, cinta kasih, tenggang rasa, tepus liro, yang akumulasinya kita sebut dengan tarbiyatul lil ilahiyah. Nah, itu yang kemudian di Syawal ini kita improve, kita tingkatkan lagi kadar dan kualitasnya. Kalau mungkin kemarin dasar-dasar dan pondasi untuk meneladani sifat-sifat ilmiah tersebut kita sudah dapatkan selama periode Ramadan, maka saat ini adalah aplikasinya, maka saat ini adalah bagaimana improve-nya terhadap apa yang sudah kita pelajari. Sawal artinya artinya itu meningkat. Jadi salaya sulu sawalun artinya meningkat secara bahasa, maka dalam secara makna sawal itu bagaimana kita meningkatkan kadar dan kualitas pengabdian kita, kadar dan kualitas ibadah kita setelah kita kemudian direpres, didadar, ditarbiyah selama sebulan kemarin. Jadi salah kalau kemudian setelah lepas Ramadan kita kembali ke setelah awal kita. Kalau tadinya pemarah, Ramadan nggak bisa menahan diri, balik lagi ke marah, itu bukan sawal namanya. Kita tidak layak disebut untuk melaksanakan sawalan. Kalau kemudian sebelum Ramadan kita belum rajin berderma, Ramadan kita jadi rajin sedekah, kemudian Sawal ini kita lagi-lagi kembali menjadi orang pelit, maka sangat boleh jadi Ramadan kita belum memberikan bekas, belum memberikan sentuhan yang berbeda terhadap peningkatan kualitas ibadah kita pun ibadah-ibadah lainnya. Kemudian di Ramadan kemarin juga kita dididik, ditarbiyah untuk tarbiyatul tarekatul lil malaikah. Bagaimana kemudian kita meneladani sifat-sifat atau ketaatan malaikat dalam menjalankan perintah Allah, dalam melaksanakan pengabdiannya kepada Allah tanpa risab, tanpa kemudian hanya bertanya tanpa mau melakukannya. Selama Ramadan kita dengan ikhlas bangun malam, dengan selama Ramadan kita dengan ikhlas menahan rasa lapar dan haus yang membelit kerongkongan dan perut kita. Nah, itu ketaatan-ketaatan itu yang dilaksanakan tanpa riset, tanpa pamrih, kita juga duplikasi di luar Ramadan. Bahkan kita harus improve, kita tingkatkan terus kualitas dan kadar ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lagi kemarin kita dididik untuk tarbiyatul lil irodah. Bagaimana kita mengendalikan hasrat, bagaimana kita mengendalikan keinginan, bagaimana kemudian kita mengendalikan berbagai keinginan kita untuk tetap selaras, untuk tetap sejalan, untuk tetap inline, untuk tetap berjalan di koridor dan rel yang seharusnya. Maka di Ramadan ini kita sudah selayaknya, sudah semestinya, bahkan sudah seharusnya untuk meningkatkan bagaimana kualitas dan kontrol kita terhadap keinginan kita itu menjadi lebih terkendali, menjadi lebih kemudian bisa tertata dan bisa inline dengan aturan, dengan syariat, dengan kaidah-kaidah yang ada, agar irodah, agar fitrah kita untuk maju, agar fitrah kita, keinginan kita untuk berkembang, untuk memiliki harta, untuk memiliki posisi jabatan dan sebagainya itu tetap berjalan sesuai dengan aturan dan kaidah yang berlaku. Kemudian selanjutnya adalah bahwa selama periode Ramadan kemarin kita ditarbiyah untuk tazkiyatun an-nafs, pembersihan jiwa. Pembersihan jiwa dari berbagai kontaminasi, kotoran-kotoran atau parasit-parasit kehidupan. Sebelum Ramadan mungkin ada rasa dendam, ada rasa benci, ada rasa marah, ada rasa kecewa, ada rasa
rasa yang negatif yang selama ini mungkin menutupi hati kita, sehingga kilau cahaya hati kita itu tidak terlihat, bahkan sangat mungkin tertutup. Nah, selama Ramadan itu kita berusaha berikhtiar untuk mengikis kerak-kerak yang menempel di hati kita. Kita mengikis kesombongan kita untuk menjadi tawadu. Kita mengikis rasa pelit kita untuk berubah menjadi dermawan. Kita mengikis rasa dendam, kesumat, dan kemarahan kita menjadi rasa welas asih, rasa tepo, seliro, tenggang rasa, dan cinta kasih. Dan berbagai rasa-rasa itu yang kemudian selama periode Ramadan kita benar-benar diasuh untuk menjadi orang yang memiliki kadar dan kualitas hati yang lebih baik. Dan yaitu tadi kuncinya, bahwa Syawal ini artinya meningkat, maka salah satu indikator keberhasilan saum kita, keberhasilan Ramadan kita adalah bagaimana kualitas ibadah kita, bagaimana kualitas pengabdian kita kepada Allah itu meningkat. Salah ya sulu sawalun, meningkat. Jadi itu semoga kita benar-benar mengaplikasikan. Jadi kalau dalam kuliah nih, dalam sekolah, kita tidak hanya bangga bahwa nilai raport kita itu A semua gitu. Tapi ketika dalam tataran realitas, dalam pelaksanaannya kita tidak bisa apa-apa, ya artinya sangat boleh jadi apa yang kita dapatkan, nilai A yang kita dapatkan itu kebetulan. Karena mungkin soalnya pilihan ganda ABC dan kita kebetulan milihnya banyak yang benarnya, sehingga nilai kita bagus tapi kita tidak bisa mengamalkan, mengaplikasikan nilai itu, maka sangat boleh jadi kita menjadi orang yang merugi. Saum pun demikian. Mungkin saat Ramadan kita terlihat orang yang paling soleh, paling rajin baca Quran. Mungkin pada saat bulan Ramadan kita kelihatan orang yang paling hebat karena selalu stay di masjid untuk tadarus, untuk sholat, untuk berbagai aktivitas ibadah. Itu hebat, itu bagus. Secara nilai, kalau dalam kuliah mungkin nilainya A, tapi bagaimana kemudian nilai-nilai sholat itu teraplikasi dalam kehidupan, bagaimana nilai-nilai sholat itu tanha wal pasa iwal mungkar, bagaimana sholat itu memproteksi diri kita untuk terpelihara dari perbuatan keji dan munkar. Itu yang harus kita koreksi, harus kita maintain agar kualitas, agar nilai-nilai Ramadan kita yang secara nominal, secara angka mungkin sudah bagus, tinggal aplikasinya untuk bagaimana itu bisa mewujud, bisa termanifestasi dalam segala aktivitas kehidupan kita. Itu semoga teman-teman yang sekarang masih di kampung halaman tidak lupa halaman berapanya, tidak lupa bersilaturahim kepada sanak famili, menyambung kekerabatan mungkin dari saudara-saudara orang tua kita yang sudah berpulang, kemudian anak-anaknya, cucu-cucunya kita jalin lagi, kita tautkan lagi, sehingga kemudian bisa tersambung, bisa menjalin lagi kekeluargaan, karena itu yang nilai terpenting, value dari kita bersusah payah untuk mudik itu, untuk menjalin silaturahim dengan kerabat kita di kampung, bukan untuk pamer-pamer bahwa di kota saya ini sudah bawa mobil, sudah punya ini, punya itu. Tidak, bukan itu tujuan kita mudik ke kampung halaman, tapi bagaimana kita merajut benang-benang silaturahim dengan sanak famili kita di kampung. Dan semoga pula kita bisa kembali ke tempat kita bekerja dengan aman, dengan selamat, dan kita bisa kembali menunaikan kewajiban lahiriah kita untuk mencari nafkah yang halal, yang itu juga merupakan kewajiban. Itu, dan sekali lagi saya mohonkan maaf, mengaturkan maaf, semoga dibukakan pintu maaf atas segala salah dan hilaf yang mungkin terdelivery pada saat saya live seperti ini. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.